Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian ke-30. Luqotah. Barang dapat. Luqotah yaitu barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Hukum mengambil barang dapat. 1. Sunat. Bagi orang yang percaya kepada dirinya, sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan kepada barang itu sebagaimana mestinya. 2. Wajib. Apabila berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang, tersia-sia kalau tidak diambilnya. 3. Makruh. Bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi dia akan hianat terhadap barang itu di kemudian hari. Rukunya. 1. Yang mengambil. Sekiranya yang mengambil orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang itu dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Begitu juga kalau yang mengambilnya anak kecil, hendaklah diurus oleh walinya. 2. Barang dapat. Sesuatu yang didapat ada 4 macam. A. Barang yang didapat disimpan lama, seperti emas dan perak, hendaklah disimpan di tempat yang layak dengan keadaan barang itu. Kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dalam masa 1 tahun. Pun hendaklah dikenal beberapa sifat-sifat barang yang didapatnya itu. Umpama tempatnya, tutupnya, ikatnya, timbangannya, atau bilangannya. Sewaktu memberitahukannya, hendaklah diterangkan sebagian dari sifat-sifat itu, jangan semuanya, agar jangan terambil oleh orang yang tidak berhak. Keterangan. Sabda Nabi SAW, An Zaid ibn Khalidin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatir dahabi awil wariqi faqala rif'ifa soha wa wika'aha summa arifha sanata fa in jaa sahibuha fa'addiha ilaihi wa illa fasya'nuka biha. Dari Zaid bin Khalid, sesungguhnya Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya orang dari keadaan emas atau perak yang didapat. Kata beliau, hendaklah engkau ketahui tempatnya dan ikatnya, kemudian hendaklah engkau beritahukan selama 1 tahun. Kalau datang yang punya, hendaklah engkau berikan kepadanya. Kalau tidak datang, dia sesudah 1 tahun, maka terserah kepadamu. Riwayat Bukhari dan Muslim. B. Barang yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan.
Barang serupa ini yang mengambil boleh memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang punya barang, atau ia jual. Uangnya hendaklah dia simpan agar kelak dapat diberikannya kepada yang empunya apabila bertemu. C. Barang yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibikin keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah kepada yang empunya, dijual atau dibikin keju. D. Suatu yang berhajat kepada nafkah, yaitu binatang atau manusia seperti anak kecil umpamanya. Tentang binatang ada dua macam. Pertama, binatang yang kuat, berarti dapat menjaga dirinya sendiri daripada binatang yang buas. Seperti unta, kerbau, kuda, binatang yang seperti ini lebih baik dibiarkan saja, tidak usah diambil. Sabda Rasulullah SAW, An Zaid bin Khalid wa sa'ala sallallahu alaihi wasallam an dhallatil ibili faqala malaka walaha da'uha. Dari Zaid bin Khalid telah bertanya seorang kepada Rasulullah SAW tentang keadaan unta yang sesat. Rasulullah SAW menjawab, biarkan sajalah, tak usah engkau pedulikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya daripada bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil, ia harus melakukan salah satu dari 3 cara. A. Disembelih dan terus dimakan, dengan syarat ia sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan yang empunya. B. Dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikannya kepada yang empunya. C. Dipelihara dan diberi makan dengan secara menolong semata-mata. Sabda Rasulullah SAW, An Zaid bin Khalid wa sa'ala sallallahu alaihi wasallam an syati faqala sallallahu alaihi wasallam khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Dari Zaid bin Khalid telah bertanya seorang kepada Rasulullah SAW tentang keadaan kambing yang sesat. Beliau menjawab, ambillah olehmu kambing itu, sesungguhnya kambing itu untukmu atau kepunyaan saudaramu, atau tersia-sia dimakan serigala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa 1 tahun. Tetapi kalau barang yang kecil-kecil tidak begitu berharga, cukup diberitahukan dalam masa kira-kira yang kehilangan sudah tidak mengharapkannya lagi. Adapun apabila yang didapat itu manusia, seperti anak kecil atau orang bodoh, maka wajib kifayah atas muslimin mengambilnya dan menjaganya. Begitu juga mendidiknya. Dan wajib ditinggalkan pada orang yang dipercayai serta bersifat adil. Belanjanya, kalau ia ada membawa harta benda atau diketahui bahwa ia ada mempunyai harta, belanjanya diambilkan dari hartanya sendiri. Tetapi kalau dia tidak mempunyai harta, belanjanya diambilkan dari Baitul Mal. Kalau Baitul Mal teratur, kalau tidak, atas tanggungan umat Islam yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang menghidupkan seseorang, artinya melepaskannya dari kebinasaan, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Al-Maidah 32.